Pemirsa, sindikat pemalsu surat tes kesehatan COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta terkuak. 15 orang dinyatakan terlibat dalam penerbitan surat tersebut. Lalu siapa aktor di belakang kasus ini? Berikut selengkapnya dalam Jejak Kasus, membongkar sindikat surat palsu COVID-19. Sindikat dokumen palsu COVID-19 yang menyasar para pelancong di Bandara Suta kabarnya sudah terjadi sejak tahun lalu. Bahkan tak main-main, mereka beranggotakan 15 orang. Bisnis haram surat palsu tes COVID-19 terbongkar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sindikat pemalsu dokumen ini rupanya menyasar para penumpang pesawat tujuan domestik. Komplotan ini melancarkan aksinya secara sistematis dengan melibatkan 15 orang sebagai anggotanya. Berdasarkan hasil lidik kita, dimungkinkan mereka sejak bulan Oktober sudah melakukan kegiatan ini. Banyak ya, cukup banyak. Ada satu orang bisa 5, mereka orang banyak. Sementara yang sudah kami datakan lebih dari 250 sudah berhasil mereka lewatkan untuk naik ke dalam pesawat. Petugas kepolisian pun menggeledah salah satu rumah kontrakan tersangka dan berhasil menemukan barang bukti satu surat tes palsu COVID-19. Di dalam rumah kontrakan milik salah satu tersangka ini, polisi menemukan berbagai macam barang bukti. Petugas menemukan surat hasil suap palsu lain yang belum sempat diedarkan. Adalah DS, pemuda 23 tahun ini merupakan sosok yang membidani lahirnya surat palsu tes kesehatan COVID-19. Ia tak lain merupakan mantan relawan kantor kesehatan pelabuhan Bandara Suta yang bertugas mengecek validasi surat tes kesehatan COVID-19 para calon penumpang pesawat. DS mengaku awal dirinya terlibat dalam sindikat ini karena berniat membantu para calon penumpang pesawat yang masa surat kesehatannya sudah habis. Untuk awal mulanya sih, karena kita salah satu relawan pembantuan KKP paling lama Pak ya. Nah teman-teman itu suka menemukan banyak sekali, bahkan saya juga banyak sekali menemukan penumpang-penumpang yang darurat seperti orang tuanya meninggal, terus istrinya hamil, atau sekolah ke luar daerah, atau pulang dari pesantren liburan seminggu kayak gitu kan. Nah kebanyakan orang itu tadi tanggal PCR-nya itu sudah habis. Karena di pemberitahuan di rumah sakit mereka 14 hari, tapi namun nyatanya datang ke bandara 7 hari. Nah di situ banyak yang minta tolong ke saya daripada tiket angus. Lembaran yang dicetak DS pun tentu mirip dengan surat resmi yang dikeluarkan oleh laboratorium dan bahkan lengkap dengan tanda tangan seorang dokter. DS pun mengaku dirinya bisa mencetak satu surat dengan waktu yang singkat. Ya dari Parmalabnya langsung sih. Parmalab. Ya, karena dia orang dalam ya di situ. Apa terpisah dapatnya? Langsung nyatu dalam file itu udah ada tanda tangan dokter sama stempelnya gitu. Jadi kita tinggal buka KTP-nya aja sih. Paling cepat sih setengah jam lah Pak. Setengah jam. Celah bisnis haram ini rupanya telah dijalankan sejak Oktober 2020. DS mengaku bahwa dirinya sebenarnya tidak mencari calon penumpang, melainkan nomornya sudah tersebar luas. Tidak heran jika 200 lembar surat palsu dicetak oleh DS dan kawan-kawan. Sebenarnya kita ini
Kalau untuk saya pribadi tidak mencari sih Pak ya. Jadi kebanyakan nggak tahu dari mana nomor saya, bisa banyak yang tahu gitu Pak. Jadi sehingga banyak yang menghubungi saya, minta tolong dan sebagainya. Akhirnya di situ saya bikinin, saya tolong, dan saya tidak pernah tahu penumpangnya itu seperti apa, orangnya seperti apa. Kalau sebelumnya si penumpang itu belum bikin, saya tidak berani gitu. Jadi awalnya rata-rata si penumpang itu tanggalnya yang expire sih, rata-rata. Selama 200 customer abang itu semuanya udah pernah PCR berarti ya? Iya, sudah punya PCR. Karena kan pemberitahuan rumah sakit sama bandar itu kadang tidak sama gitu Pak ya. Kalau di rumah sakit kan untuk awalnya itu PCR waktu itu berlakunya 14 hari. Namun kan di bandara 7 hari. Nah, karena ketidaktahuan penumpang itu akhirnya tidak bisa terbang karena udah expire tanggalnya. Hadirnya surat keterangan tes COVID-19 yang menjadi dokumen penting saat bepergian ternyata bisa dimanipulasi. Sindikat ini memasukkan bukti validasi dari kantor kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta agar penumpang yang memakai surat palsu itu lolos pemeriksaan. Untuk tidak bisa terulang lagi kan, nah, jadi kita akan mengubah polanya bahwa kita tidak mengeluarkan lagi secara manual, cuman dia harus kita secara bertahap seluruh fasilitas kesehatan untuk mengeluarkan hasil webnya itu secara digital, yaitu diupload di Electronic Health Alert Card, sehingga ada suatu aplikasi sehingga hanya yang terdaftar yang bisa mengupload digital dari hasil pemeriksaan. Kini, ke-15 tersangka telah dikumpulkan di balik jeruji besi. Seluruh anggota sindikat ini dijerat dengan Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan serta Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman 6 tahun penjara.